Pak Dr. Idris, ini kan ada gedung lama ya. Wilayah kawasan ini banyak gedung-gedung lama, Pak. Kalau yang di depan ini kira-kira gedung lama, Pak? Ini gedung lama, ini dibangun sekitar lebih kurang tahun 1920-an. Namanya dulu Society Club. Society Club itu jadi klub sosial, tempat kayak restoran, kafe, kemudian tempat olahraga, tempat kongko-kongko pejabat-pejabat Belanda, orang-orang Belanda di sini. Nah, itu ada 3 bangunan asli yang masih tersisa. Yang di belakang kita ini ada atapnya masih, ini asli yang sebelah sini. Kemudian di sebelah sana itu asli yang Asli atapnya bentuk tinggi. arsitekturnya? Arsitekturnya asli. Itu nampak dari depan, ketika kita ke depan baru nampak yang asli itu, bahwa itu bangunan Society Club. Iya. Kalau dari sini kita sebenarnya dari bagian belakang tidak ada nampak. Areal ini menempati dulu Taman Kraton yang terletak di antara Sungai Sekana di depan seberang sebelah sana dengan benteng sebelah sini. Jadi ada jarak lebih kurang 150 meter dari benteng ke Sungai Sekana. Itu Taman Kraton. Jadi ini gedung namanya Society Club. kenapa disebut Society Club? Jadi Society itu sosial, Club itu klub. Jadi klub sosial, tempat bertemunya orang-orang Belanda, orang Timur asing, pejabat-pejabat di gedung ini. Tempat lobby-lobby juga ya? Tempat lobby biasanya antara siang sampai sore. Karena Belanda itu punya tradisi sebenarnya kalau kerja. Jadi jam 12 sampai jam 2 mereka pulang ke rumah istirahat tidur. Nah, dari jam 2 atau setengah 3 mereka kerja lagi sampai jam 5 atau sampai jam 7 malam. Setelah itu baru kumpul di sini. Ini ada tempat olahraga, tempat hiburan juga. Hiburan, tempat Pada masa Belanda dulu? pada masa kolonial Belanda di Palembang. Ya. Oke, untuk mahasiswa yang ada di sini, siap kita berjalan keliling dulu ya, sekanak ya. Oke, Pak, kita jalan, Pak. Nah, ini bagian depan, Pak ya? Bagian depan Society Club. Bagian depan. Ini bagian depan yang kita jalan dari belakang. Ya, mungkin bisa kameranya ditunjukkan apa? Iya, yang dari depan kita ya. Tapi kita baca ingat dari luar karena tertutup untuk sebentar ini. Itu jadi tutup. Ya. Gedung ini sudah berapa kali ngalami perbaikan. Nah, Jadi mulai dari dimanfaatkan Society Club, pada zaman Jepang dimanfaatkan sebagai kantor Jepang. Kemudian pada masa Indonesia Orde Lama dimanfaatkan sebagai tempat bisnis, kemudian Orde Baru sebagai bioskop, dan kemudian dikembalikan menjadi balai prajurit pada masa setelah Orde Baru. Nah, jadi ada beberapa bagian memang sudah tidak asli lagi, tapi secara struktur bangunan ini masih asli ya. ada pertanyaan sebelumnya? Nah, masalah struktur, ayo. Dari mananya? Mungkin dari bentuk bangunan ada? Cerobongnya masih ada di pucuk. Sisa yang mana, Pak? Yang mana? Cerobongnya masih ada di atas itu. Jadi kalau bangunan Belanda itu dia punya spek, punya standar. Kalau bangunan rumah itu harus dari lantai ke plafon harus 4 meter. Punya spek, punya dasar perhitungan. Kemudian untuk sampai ke atap ada lagi batas. Dan di atasnya dulu itu ada lubang angin. Zaman dulu kan belum ada AC. Nah, belum ada AC, untuk sirkulasi udara itu ditempatkan lubang-lubang angin. Nah, itu masih ada sisa lubang anginnya di pucuk itu ya. Nah, dulu tidak pakai kaco, tapi pakai kawat bay. Kawat biar aman security-nya. Ini teras dulu ya. Teras. Jadi tempat meja-meja kopi di sini. Ya. Itu kalau yang ukiran, coba lihat tuh, ukiran seperti bertumpuk-tumpuk itu ukiran yang itu dari, baru itu. Baru ya. Baru. Bukan yang dari zaman kolonial. Tidak. Jadi ini dulu teras panjang terasnya. Jadi ada meja-meja, karena ada beberapa foto kuno yang tahun 20 tahun 30-an nunjuk ke bawah sini ada meja, tempat duduk-duduk sini, teras. Ada pertanyaannya? Cukup. Nah, di sekitar sini ada lain selain gedung ini yang menjadi itu kantor ada ini? di sebelah sini dulu. Itu ada kantor Jacobson. Jadi NV Jacobson itu perusahaan dagang hasil bumi terbesar di Palembang punya Belanda. Itu gedung besar tuh ya? Ayo, sebelah kanan itu. Ya. Itu sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya walaupun belum terurusnya. Yang besar itu, Pak? Iya. Oh, itu masuk dalam bangun satu wilayah juga? Satu wilayah. Iya. Di sini dulu ada rumah-rumah kuno Belanda di sini. Tapi sudah hancur, itu ada sisa tinggal atapnya
Tapi kalau tidak salah tahun 2014-2013 aku masih dokumentasi ke rumah itu. Karena di depan situ ada tempat jual kelapo. Oke. Jadi aku dulu pernah penelitian kelapo. Oh iya. Nah, di Nah, situ di kantor sana? Leteng. Kantor wali kota ya. Kantor wali kota sekarang, dulunya itu kantor perusahaan air minum Belanda. Jadi daerah ini dulu depan tuh ada Sungai Tengkuru, Sungai Kapuran, Sungai Tengkuru sebelah sana. Ini Sungai Kapuran, jadi seluruh daerah ini dibatasi, disekat-sekat oleh sungai. Tapi ini memang jalan besar. Ini jalan kalau yang ini. Ini dulu taman zaman Kesultanan. Tapi depan sana, yang sekarang jadi Jalan Merdeka itu dulu Sungai Kapuran. Oke. Jadi di pinggir sungai. Oke, next time kita lain waktu kita bakal bahas tentang kantor ledeng juga ya. Kantor ledeng. Iya. Oke, kita kalian lagi. Oke? Siap. Oke. Ayo kita ke kantor ledeng ya. Ya, Pak Dr. Idris, ini gedung masuk dalam wilayah kawasan Skana. Skana. Ya, ini masuk juga dalam gedung tua kolonial Belanda. Kolonial. Ini adalah gedung Jacobsen van den Burg. Jacobsen van den Burg itu adalah perusahaan dagang terbesar milik Belanda yang ada di kota Palembang pada waktu itu. Dia jadi produk yang diperdagangkan adalah produk-produk hasil perkebunan, mulai dari karet, kopi, kemudian teh, serta produk-produk hasil Sumatera Selatan lainnya untuk diperdagangkan ke internasional. Jadi dari kantornya, daerah ini terletak pada kawasan Skana, berdekatan dengan pusat militer Belanda, Society Club. Kemudian di sebelah sana itu di belakang depan kita ada Pasar Skana, pasar Skana. Pasar yang dibangun oleh pada masa pemerintah kolonial Belanda. Jadi di situ bisa kita lihat daerah ini merupakan daerah satu kesatuan wilayah ekonomi pada masa kolonial Belanda. Banyak gedung-gedung tua yang dibangun pada periode 1920-an sampai 1940-an pada daerah ini. Oke. Nah, ini hasil bumi yang diperdagangkan atau yang ditaruh di sini, nanti diangkutnya kemana, Pak? Jadi ada dua tempat pengepulan barang. Dari Palembang itu dibawa ke Singapura, kemudian dari Singapura dibawa ke Bremen. Bremen itu pusat dagang komoditas tropis terbesar di Eropa. Bremen. Iya. Jadi produk-produk yang terkenal dari Palembang seperti kopi, teh, kemudian karet, kemudian kapuk. Itu yang dari wilayah Sumsel ya? Wilayah Sumsel. Ya. Wilayah Sumsel. Kemudian lada dan timah. Jadi produknya itu dibawa ke Palembang, baru dibawa untuk ekspor keluar dari Hindia Belanda pada waktu itu. Melalui jalur transportasi sungai. Jadi di Palembang itu pada masa pra-kolonial ada pelabuhan yang namanya Sungsang. Itu pelabuhan pada masa Kesultanan. Kemudian pada masa kolonial Belanda membuat pelabuhan baru yang namanya Bom Baru. Bom itu pelabuhan baru, jadi pelabuhan baru itu terletak di kawasan Dua Ilir sekarang itu. Oke. Ya. Oh, dari arsitektur ini menggunakan murni Eropa atau Eropa. Ada campuran juga? Eropa asli. Dulu ini ada lubang-lubang angin dari kaca. Yang sebelah situ itu dari kaca. Kemudian banyak foto-foto kuno yang menggambarkan aktivitas kegiatan administrasi di dalam kantor ini. Pegawainya itu mayoritas orang Belanda. Oke. Di sini. Ya. Nanti kita akan mengulik lagi ya, ngobrol bersama Pak Dr. Idris, tentunya masih di wilayah Skana. Skana Kerihin. Skana Kerihin ya. Dan tetap saksikan Bersejar, program belajar sejarah, tradisi dan budaya. Dan ini juga teman-teman dari mahasiswa Prodi Sejarah Universitas PGRI Palembang.